Sarikun, pemuda miskin dari pedalaman Kalimantan, dihina, difitnah, dan diremehkan oleh semua orang. Namun hidupnya berubah drastis setelah bertemu dengan seorang siluman ular cantik yang memberinya kekayaan luar biasa. Tapi, kekayaan bukanlah segalanya. Ada harga yang harus dibayar, dan takdir yang lebih besar menunggunya. Apa yang terjadi saat Sarikun kembali ke kampungnya? Dan siapakah sebenarnya Rarasih, wanita yang telah mengubah hidupnya selamanya? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri ini. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Sarikun adalah seorang pemuda yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Kampung itu terletak jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai besar yang mengalir dengan tenang. Namun, meskipun alamnya indah, kehidupan warga di sana sangatlah sulit. Sarikun lahir dari keluarga miskin, seorang yatim piatu yang hidup sendiri sejak usia belasan. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, sementara ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di tambang ilegal. Sejak saat itu, ia tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan lemah, yang hanya mampu menyediakan kebutuhan dasar mereka. Hidupnya penuh dengan cobaan, bukan hanya karena kemiskinan, tetapi juga karena hinaan dan cemoohan yang datang dari orang-orang sekitar. Kampung tempat ia tinggal tidak mengenal kata belas kasihan bagi orang-orang miskin. Sarikun seringkali dihina oleh teman-teman sebayanya. Mereka memanggilnya dengan berbagai julukan yang menyakitkan. Ada yang menyebutnya anak tak berguna, pengemis, bahkan si miskin yang tak tahu malu. Ia tidak pernah mengeluh atau melawan, meskipun hati kecilnya terluka setiap kali kata-kata itu meluncur dari mulut orang-orang yang tidak mengerti beban hidupnya. Pada usia 22 tahun, Sarikun telah menjadi pria muda yang lelah, namun tetap setia dengan pekerjaannya sebagai buruh serabutan. Pagi-pagi ia akan berangkat ke ladang karet, membantu petani mengumpulkan getah karet. Lalu siangnya ia berpindah ke tambang emas liar, mengambil sisa-sisa emas yang tertinggal dari hasil pengeboran. Setiap hari adalah perjuangan. Pekerjaan itu membuat tubuhnya lelah, kulitnya terbakar matahari, dan jari-jarinya menjadi kasar, penuh dengan luka. Tetapi, itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang yang sedikit demi sedikit bisa digunakan untuk bertahan hidup. Namun, meskipun ia bekerja keras, nasib tidak berpihak padanya. Setiap usaha yang dilakukannya seolah sia-sia. Upah yang diterimanya tidak pernah cukup untuk membeli kebutuhan hidup, apalagi untuk memperbaiki rumah reot yang sudah hampir roboh. Sarikun harus memilih antara makan atau membeli obat untuk neneknya yang sakit. Hidupnya memang penuh dengan pilihan-pilihan sulit, tetapi ia tidak pernah menyerah. Suatu hari, ketika sedang bekerja di ladang, Sarikun mendengar desas-desus yang membuat hatinya semakin terluka. Siti, gadis yang ia sukai sejak kecil, sudah bertunangan dengan pemuda kaya dari desa sebelah. Siti adalah gadis cantik, pintar, dan berasal dari keluarga yang cukup mampu. Semua orang di kampung tahu bahwa Siti adalah gadis idaman. Semua pemuda di desa itu menginginkannya, termasuk Sarikun. Namun, ia selalu merasa rendah diri. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Siti bisa tertarik pada seorang pemuda miskin sepertinya? Pada hari pertunangan Siti dengan pemuda kaya itu, Sarikun tidak hadir, meskipun hatinya hancur. Ia hanya duduk termenung di sudut rumah, mendengarkan tawariang orang-orang yang berkumpul merayakan pesta tersebut. Setiap kali ia melintas di depan rumah orang kaya itu, ia merasa malu. Rasanya, dunia menertawakannya. Kenapa harus aku yang hidup seperti ini? Pikirnya dalam hati. Namun, yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah kenyataan bahwa orang-orang yang dulu sering bergaul dengannya kini malah menghindarinya. Mereka mulai menjauhinya, berpura-pura tidak mengenalnya. Di saat-saat seperti itulah, Sarikun merasa seolah-olah dunia ini sangat kejam. Ia merasa seperti bukan bagian dari dunia ini, terbuang dan tak diinginkan.
Malam-malam pun menjadi semakin sunyi dan panjang baginya. Saat semua orang sudah terlelap, Sarikun seringkali duduk sendiri di dekat api unggun di halaman rumah, merenung tentang hidupnya yang penuh dengan kegagalan. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengubah nasib. Tak ada yang peduli padanya. Tak ada yang melihat perjuangannya. Bahkan neneknya yang sakit pun tidak bisa banyak membantunya. Sarikun merasa terperangkap dalam kesendiriannya. Suatu malam, ketika Sarikun sedang duduk termenung di tepi sungai dekat rumahnya, ia mendengar suara yang sangat lembut, seolah datang dari kejauhan, namun terasa sangat dekat di telinganya. Suara itu berbisik, "Sarikun, jangan menyerah. Semua akan berubah." Sarikun menoleh, mencari-cari sumber suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Ia merasa bingung dan takut. Apakah itu hanya ilusi atau sesuatu yang nyata? Esok paginya, Sarikun terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah semangat hidupnya yang hilang telah kembali. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan, menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Saat ia tiba di sebuah tempat yang sepi, ia mendengar suara itu lagi, lebih jelas dan lebih lembut daripada sebelumnya. "Datanglah ke sungai besar di balik bukit, takdirmu menunggumu di sana," suara itu berkata. Sarikun merasa ada dorongan kuat untuk mengikuti suara itu, meskipun hatinya ragu. Apa yang bisa aku temui di sana? Apa yang bisa mengubah nasibku yang terpuruk ini? Pikirnya. Tetapi entah kenapa, hatinya merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang sangat besar dan penting. Ia memutuskan untuk mengikuti suara itu, meskipun ia tahu perjalanan itu tidak akan mudah. Namun, tanpa disadari, ia sedang menuju pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah takdir yang menanti, penuh dengan keajaiban dan misteri. Hari itu, Sarikun bertekad untuk mengikuti suara misterius yang terus terdengar di telinganya. Pagi-pagi, ia mempersiapkan bekal seadanya, mengenakan pakaian lusuhnya, dan memulai perjalanan menuju sungai besar yang terletak jauh di balik bukit. Di sepanjang perjalanan, ia menyusuri jalan setapak yang semakin sempit dan dipenuhi dengan semak belukar. Udara pagi itu terasa lebih segar dari biasanya, seolah alam mendukung langkahnya. Sarikun tidak tahu pasti mengapa ia merasa begitu terdorong untuk melangkah. Walaupun seluruh tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang, hatinya tetap merasa tenang dan penuh harapan. Di dalam dirinya ada rasa penasaran yang begitu besar. Apa yang akan ia temui di sana? Apa yang akan mengubah takdirnya? Saat matahari mulai meninggi, Sarikun sampai di pinggir sungai besar yang mengalir tenang. Sungai itu terlihat sangat jernih, dengan aliran air yang bergerak lambat dan menenangkan. Di sekitar sungai, pepohonan besar tumbuh rimbun, meneduhkan seluruh area. Sarikun berdiri terpaku sejenak, merasa seolah ia telah sampai di tempat yang penuh dengan misteri. Sungai ini, yang selama ini dianggap angker oleh banyak orang, kini tampak seperti tempat yang penuh kedamaian. Ia mendekati air, dan ketika hendak mencuci wajahnya, tiba-tiba suara gemericik air berubah menjadi lebih keras. Air sungai yang tadinya tenang mulai bergejolak. Sebuah bayangan besar muncul dari dalam air, dan tak lama kemudian, seekor ular raksasa muncul dengan sangat cepat, matanya berkilauan merah. Sarikun terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa jantungnya berdetak kencang, tubuhnya gemetar ketakutan. Ular itu begitu besar, tubuhnya berkilau seperti batu permata, dan sisiknya berkilau seperti cahaya bulan. Namun, yang membuat Sarikun terkejut bukan hanya ukurannya yang luar biasa besar, tetapi juga bahwa ular itu tidak menyerangnya, melainkan hanya diam di tempat, menatapnya dengan mata yang begitu dalam. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh kekuatan terdengar dari dalam hati Sarikun. Suara itu kembali terdengar jelas, dan kali ini ia tahu, suara itu adalah milik seorang wanita. "Jangan takut, Sarikun. Aku tidak akan melukaimu." Sarikun terdiam, matanya terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Siapa kamu?" tanyanya terbata-bata, masih tidak yakin dengan kenyataan yang ada di hadapannya.
Dalam sekejap, ular itu berubah wujud. Tubuhnya yang semula berbentuk ular besar itu perlahan-lahan mengecil dan berubah menjadi seorang wanita cantik, berambut panjang terurai, mengenakan pakaian putih yang bersinar seperti cahaya bulan. Kulitnya begitu mulus dan bercahaya. Wajahnya penuh dengan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Rarasih, begitu ia memperkenalkan diri. Sarikun tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, kebingungan dan terpesona oleh kecantikan wanita itu yang seolah datang dari dunia lain. Rarasih tersenyum lembut dan mendekat. Kau bertanya siapa aku? Aku adalah Rarasih, siluman ular putih. Aku telah mengamatimu selama ini, Sarikun. Aku tahu betapa kerasnya hidupmu. Aku tahu penderitaan yang kau alami. Dan aku tahu, kau adalah orang yang berbeda dari yang lain. Rarasih melangkah lebih dekat, lalu dengan lembut mengelus rambut Sarikun yang berantakan. Ada kehangatan yang mengalir melalui sentuhannya, membuat Sarikun merasa tenang seketika, meskipun hatinya masih berdebar kencang. Kau adalah orang yang tidak pernah menyerah meskipun hidupmu penuh dengan hinaan dan kesulitan. Dan karena itu, takdirmu akan segera berubah. Sarikun akhirnya membuka mulutnya. Tapi, mengapa aku? Aku hanyalah pemuda miskin yang tidak berarti. Tak ada yang peduli padaku. Aku dihina, ditinggalkan, dan hidup hanya untuk bertahan. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah nasibku? Rarasih tersenyum bijaksana. Matanya penuh belas kasihan. Kau tidak tahu, Sarikun. Keikhlasan hatimu, kesabaranmu, itulah yang membuatku datang. Di dunia ini, ada hukum yang lebih besar dari kekayaan dan kekuatan. Hukum cinta dan takdir. Sarikun masih bingung. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-kata Rarasih itu membuat hatinya bergejolak, seolah ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam dirinya. Rarasih melanjutkan. Aku menawarkan kepadamu sebuah jalan yang takkan mudah, namun penuh dengan keajaiban. Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan. Semua itu akan datang kepadamu. Tapi ingatlah satu hal, segala sesuatu datang dengan harga yang harus dibayar. Jika kau setuju, maka perjalananmu akan dimulai. Tapi jangan sekali-kali kau melupakan asal-usulmu, Sarikun. Sarikun terdiam. Dalam hatinya, ia merasa ada sebuah dorongan kuat untuk mengikuti tawaran ini, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar. Namun, pikirannya dipenuhi dengan gambaran kehidupan yang lebih baik. Hidup yang bebas dari kemiskinan, hinaan, dan cemoohan. Aku siap, jawabnya dengan penuh keyakinan. Rarasih mengangguk, kemudian berkata dengan lembut. Maka, selamat datang di dunia yang baru, Sarikun. Dunia yang akan memberimu segala yang kau impikan, tapi juga mengajarkanmu arti dari kesabaran dan pengorbanan. Dengan itu, Rarasih mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah cahaya terang mengelilingi mereka. Sarikun merasa dirinya terangkat dari tanah, seolah tubuhnya tidak lagi terikat oleh dunia fisik. Ia dibawa ke dalam alam gaib, tempat yang tidak bisa ia pahami dengan logikanya. Alam yang penuh dengan keajaiban yang tak terbayangkan, di mana segala sesuatu tampak penuh dengan energi dan kekuatan yang luar biasa. Sarikun menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya telah bertemu dengan seorang siluman ular yang cantik, tetapi juga dengan takdirnya yang baru, takdir yang akan membawanya ke sebuah perjalanan yang penuh dengan keajaiban dan ujian. Namun, Sarikun tidak tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Di hadapannya, ada tantangan besar yang menanti, tantangan yang akan menguji kesetiaannya pada cinta, pada asal-usulnya, dan pada dirinya sendiri. Sarikun merasa tubuhnya seakan melayang di dalam cahaya yang memancar dari Rarasih. Matahari yang masih menyinari dunia nyata tiba-tiba meredup, digantikan oleh cahaya lembut yang semakin intens. Ia merasa seolah berada di luar dimensi, tempat yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hatinya berdebar kencang, tidak tahu harus merasa takut atau kagum. Semua ini terasa begitu nyata,
meskipun tampaknya ia sedang berada di dalam mimpi. Rarasih, yang kini tampak lebih seperti seorang ratu dari dunia lain, melangkah dengan anggun, memandu Sarikun menembus kabut tipis yang mulai mengelilingi mereka. Dalam sekejap, mereka tiba di sebuah tempat yang luar biasa. Sebuah istana megah berdiri kokoh di atas lautan air yang jernih, seolah dibangun dari kristal yang berkilauan. Istana itu bercahaya dengan warna-warna yang lembut, dan menara-menara tinggi yang tampak seperti menyentuh langit. "Selamat datang di alamku, Sarikun," kata Rarasih dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Sarikun terperangah. Matanya terbuka lebar. Ia tidak bisa berkata-kata. Alam yang ada di depannya begitu indah dan menakjubkan, tidak seperti dunia yang ia kenal. Ia merasa seolah berada di dunia lain yang jauh lebih tinggi, lebih kuat, lebih penuh dengan misteri dan keajaiban. Sejenak, ia melupakan segala kesulitan hidupnya yang telah lama membebaninya. Rarasih memandangnya dengan tatapan lembut, namun penuh arti. "Kau telah memilih jalan ini, jalan yang penuh dengan takdir dan keajaiban. Kini, waktunya untuk memenuhi janji kita." Sarikun hanya bisa menatapnya, bingung dengan kata-katanya. Apa yang dimaksud dengan janji itu? Mereka berjalan menuju sebuah ruangan besar di dalam istana, yang tampaknya seperti ruang untuk upacara. Ruangan itu dipenuhi dengan bunga-bunga aneh yang bersinar, seakan-akan semuanya hidup. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari batu yang bersinar terang. Di atas altar itu, ada sebuah cincin emas besar dengan batu hijau yang berkilauan, sebuah cincin yang tampaknya sangat penting. Ini adalah simbol dari ikatan kita, Sarikun. Cincin ini akan mengikat kita dalam sebuah pernikahan yang tidak hanya mengubah hidupmu, tetapi juga takdirmu, ujar Rarasih. Sarikun masih merasa bingung. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di tempat ini, dalam keadaan seperti ini, dan bahkan tidak tahu mengapa Rarasih begitu yakin bahwa pernikahan ini adalah jawaban dari segala masalah hidupnya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasakan ketenangan, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah ini takdir yang selama ini ia tunggu? Rarasih melanjutkan. "Sarikun, aku tahu perjalananmu tidak mudah. Tetapi, aku percaya bahwa kau adalah orang yang tepat untuk bersanding denganku. Di alam ini, hanya sedikit orang yang diberikan kesempatan seperti ini. Karena itu, pernikahan kita bukan hanya sekedar upacara, tapi juga sebuah janji. Janji untuk melangkah bersama dalam perjalanan yang penuh dengan keajaiban, tetapi juga tantangan." Ia mengambil cincin dari atas altar dan menyerahkannya pada Sarikun. Tanpa ragu, Sarikun menerima cincin itu. Tangan mereka bertemu, dan Sarikun merasa energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Rarasih tersenyum lebar dan berkata, "Sekarang, kita resmi menjadi pasangan, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia lain. Kehidupanmu akan berubah, Sarikun. Kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan akan datang padamu. Tetapi, ingatlah selalu satu hal, jangan pernah melupakan asal-usulmu. Jangan pernah melupakan apa yang membuatmu menjadi dirimu saat ini. Karena jika kau melupakan itu, semua yang kau raih akan hilang." Sarikun hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia merasa seolah ia baru saja memasuki sebuah dunia yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Rarasih menggenggam tangannya dengan lembut, lalu berkata, "Sekarang, mari kita kembali ke dunia yang kau kenal. Saat kau kembali, semua yang kau inginkan akan berada di tanganmu. Tapi ingatlah, perjalanan ini baru dimulai." Mereka berdua berbalik, dan tiba-tiba sebuah cahaya besar mengelilingi mereka. Sarikun merasa tubuhnya terangkat, dan dalam sekejap, mereka kembali ke dunia nyata. Tetapi kali ini, ia tidak lagi berada di tepi sungai yang dulu. Ia berdiri di depan rumahnya yang sederhana, namun sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Di depan rumahnya,
Ada sebuah peti kayu besar yang penuh dengan emas dan permata. Sebuah kandang ayam yang dulu rusak kini terlihat kokoh dan penuh dengan ayam berkualitas. Ladang karet yang sebelumnya hampir mati kini terlihat subur dan produktif. Semua ini terasa seperti keajaiban yang datang begitu saja. Sarikun terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mendekati peti yang penuh dengan emas dan permata, menyentuhnya, dan merasa kehangatan yang aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini lebih dari sekedar keberuntungan. Ini adalah keajaiban yang datang begitu mendalam. Ia tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Namun, meskipun ia kini kaya raya, meskipun segala kesulitan hidupnya telah teratasi, ada satu hal yang terus mengingatkannya. Janji yang telah ia buat dengan Rarasih. Ia tidak boleh melupakan asal-usulnya. Dan ia tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur. Sebab, kehidupan yang baru ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang perjalanan yang lebih besar yang akan ia tempuh bersama Rarasih. Sarikun berdiri di depan rumah sederhana yang kini tampak luar biasa, dengan harta yang melimpah di sekelilingnya. Semuanya terasa seperti mimpi. Petinya berisi emas dan perhiasan, tanah di ladangnya kini subur, dan ayam-ayamnya berkembang biak dengan sangat pesat. Dalam waktu yang sangat singkat, hidupnya berubah total. Semua yang ia impikan, yang dulu hanya bisa dibayangkan, kini ada di hadapannya. Namun, meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah, hati Sarikun tidak merasa seutuhnya puas. Ada perasaan yang lebih mendalam yang menyelimuti pikirannya, yaitu rasa syukur yang tak terhingga dan juga rasa takut kehilangan semua yang baru saja ia peroleh. Sarikun tahu bahwa kekayaan ini datang dengan harga yang harus ia bayar. Ia merasa sangat dihargai oleh Tuhan, tetapi ia juga merasa cemas. Apa yang harus ia lakukan dengan semua ini? Hari pertama setelah keajaiban itu terjadi, Sarikun pergi ke pasar. Di sana, ia membeli berbagai macam kebutuhan, mulai dari pakaian yang layak, makanan yang enak, dan berbagai peralatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Setiap orang yang melihatnya tampak terkejut. Mereka yang dulu sering menghina, kini memandangnya dengan rasa takjub dan kagum. Mereka yang dahulu pernah menganggapnya sebagai orang yang tidak berharga, kini berdatangan mendekat, mencoba untuk bersikap ramah dan menunjukkan perhatian. Namun, Sarikun tetap tenang. Ia tidak tergoda oleh perhatian orang lain. Ia tahu, kekayaan bukanlah tujuan hidupnya. Justru, yang lebih penting baginya adalah menjaga hatinya tetap bersih dan rendah hati, seperti yang diingatkan oleh Rarasih. Pada malam harinya, Sarikun kembali duduk di teras rumahnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam cincin emas yang diberikan oleh Rarasih, cincin yang begitu indah dengan batu hijau yang berkilauan. Itulah simbol pernikahannya, pernikahan yang menyatukan dirinya dengan dunia gaib, dunia penuh misteri dan keajaiban. Rarasih memang tidak selalu berada di sisinya, namun kehadirannya selalu terasa di setiap langkahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemericik air. Sarikun menoleh ke arah sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Airnya tampak berkilau, seolah dipenuhi cahaya dari dunia lain. Rasa penasaran kembali mendorong Sarikun untuk pergi mendekat. Di pinggir sungai, ia melihat sebuah bayangan besar yang mendekat. Kali ini bukan lagi seekor ular raksasa, melainkan seorang wanita dengan gaun putih bersinar. Rarasih muncul dari dalam air dengan senyuman yang begitu lembut. Kau telah memulai perjalanan ini, Sarikun. Tapi ingatlah, kekayaan yang kau peroleh harus digunakan dengan bijaksana. Sarikun menunduk, merasa malu dan terbebani oleh kata-kata itu. Aku akan mengingat pesanmu, Rarasih. Namun, hidupku berubah begitu cepat. Terkadang aku merasa takut. Takut jika aku menjadi sombong atau lupa daratan. Rarasih tersenyum, menghampiri Sarikun, dan menyentuh lembut bahunya. Kekayaan bukanlah tujuan akhir, Sarikun. Itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Apa yang kau lakukan dengan kekayaanmu, bagaimana kau menggunakan segala yang kau miliki, itu yang akan menentukan takdirmu selanjutnya. Sarikun merasa hatinya sedikit lebih ringan. Kata-kata Rarasih membimbingnya,
memberi arah pada pikirannya yang selama ini penuh dengan kebingungan. Ia tahu, jika ia ingin bertahan dengan kehidupan yang baru ini, ia harus tetap menjaga hati dan pikirannya tetap jernih. Setelah pertemuan singkat itu, Sarikun kembali ke rumahnya dan mulai merencanakan langkah-langkah besar. Ia tidak ingin menjadi seperti orang kaya lainnya yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Ia ingin membantu orang lain, terutama mereka yang pernah menghinanya, yang dulu tidak peduli padanya. Ia ingin memberikan sebagian dari kekayaannya untuk memperbaiki kehidupan orang-orang miskin di kampungnya, yang selama ini hidup dalam kesulitan. Beberapa minggu kemudian, Sarikun memulai perubahan besar di kampungnya. Ia mulai mendirikan sekolah untuk anak-anak miskin, membuka rumah sakit kecil untuk warga yang tidak mampu berobat, dan membangun jalan-jalan yang lebih baik untuk menghubungkan kampung dengan kota. Semua itu ia lakukan dengan penuh cinta dan rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu, Sarikun juga mulai membuka usaha baru yang bisa memberi pekerjaan kepada banyak orang. Ia bekerja sama dengan beberapa teman lama, yang dulu sering menghina dan merendahkannya. Kini, mereka bekerja bersamanya, dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak terucapkan. Mereka yang dulu mencemooh kini bekerja keras untuk membantu Sarikun. Namun, meskipun banyak orang yang datang untuk memuji dan menghormatinya, Sarikun tetap tidak berubah. Ia selalu mengingat pesan Rarasih, untuk tidak pernah melupakan asal-usulnya, dan untuk selalu rendah hati. Ia tetap bekerja keras, melayani orang lain, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka yang masih hidup dalam kesulitan. Sarikun merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Ia merasa bahwa kekayaan dan keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia melihat orang-orang yang terbantu oleh usahanya, hatinya terasa penuh kebahagiaan. Tidak ada yang lebih membahagiakan baginya selain melihat senyum bahagia di wajah mereka yang dulunya terpuruk, yang kini bisa merasakan hidup yang lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sarikun menyadari satu hal yang lebih penting dari semuanya. Ia harus terus menjaga kesetiaannya pada takdir dan cinta yang telah diberikan kepadanya. Ia tidak tahu seberapa lama ia akan memiliki semua ini, namun ia tahu bahwa selama ia mengikuti jalan yang benar, kekuatan alam dan takdir akan selalu menyertainya. Dan dalam kesunyian malam, di tepi sungai yang berkilauan, Sarikun merasa kehadiran Rarasih. Meskipun tidak selalu tampak, ia tahu bahwa cintanya kepada Sarikun akan selalu ada, seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Itulah takdir yang telah mengikat mereka. Takdir yang akan membawa mereka pada perjalanan yang lebih panjang dan penuh dengan keajaiban. Setelah beberapa bulan menikmati kehidupan barunya, Sarikun merasa sudah waktunya untuk kembali ke kampung halamannya. Meskipun ia telah berubah, meskipun kekayaannya kini melimpah, hatinya selalu merindukan tanah kelahirannya. Ia ingin berbagi kebahagiaan dan keberkahan yang telah diberikan kepadanya kepada orang-orang yang dulu menghina dan meremehkannya. Ia ingin kembali ke kampung, bukan sebagai orang miskin yang diabaikan, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberi perubahan nyata. Perjalanan kembali ke kampungnya tidaklah mudah. Sarikun membawa serta kereta penuh harta dan bantuan untuk warganya, termasuk bahan makanan, pakaian, dan alat-alat pertanian. Namun yang lebih penting, ia membawa niat tulus untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setiap langkah yang ia ambil, ia rasakan dengan penuh rasa syukur dan kedamaian, karena ia tahu bahwa keberhasilannya bukan semata-mata hasil dari kerja kerasnya, tetapi juga berkat cinta dan bantuan dari dunia gaib yang dipimpin oleh Rarasih. Sesampainya di kampung, Sarikun disambut dengan tatapan heran dan kagum dari warga. Mereka yang dulu pernah meremehkan kini terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengenali Sarikun lagi, bukan hanya karena penampilannya yang jauh lebih baik, tetapi juga karena aura keberhasilan dan kebijaksanaan yang mengelilinginya. Namun, di tengah-tengah sambutan itu, ada satu hal yang membuat Sarikun merasa takjub dan sedikit terkejut. Ular besar muncul di depan rumahnya. Seekor ular raksasa dengan kulit bersinar putih muncul perlahan. Matanya berkilau, dan tubuhnya melingkar di depan pintu rumahnya. Warga yang melihat itu langsung lari ketakutan, berteriak dan melarikan diri menjauh. Mereka yang dulu tidak peduli padanya,
kini hanya bisa menatap dengan ketakutan dan kebingungannya sendiri. Namun Sarikun, dengan tenang, melangkah maju dan menghampiri ular tersebut. Ia tidak merasa takut sedikit pun, karena ia tahu siapa yang berada di balik tubuh ular raksasa itu. "Jangan takut," kata Sarikun dengan suara lembut, lalu menoleh kepada warga yang masih terpaku ketakutan. "Ini adalah tanda dari dunia yang lain, dari cinta yang telah membawa aku ke tempat ini. Ular ini adalah istriku, Rarasih." Warga semakin bingung, tetapi Sarikun tetap tenang. Ia memandang ular besar yang kini sudah berubah menjadi Rarasih, wanita cantik bergaun putih yang bersinar. Ia melangkah maju, dan dengan senyuman lembut, ia berbicara kepada warga yang masih terkejut. "Aku tahu, ini mungkin sulit untuk dipercaya. Namun, percayalah, aku datang bukan untuk menakut-nakuti. Aku datang untuk memberi berkah dan perubahan." Rarasih, yang kini berdiri di samping Sarikun, memandang mereka dengan penuh cinta. "Kami datang untuk membantu, untuk berbagi. Kami ingin kalian tahu bahwa di dunia ini, tak ada yang mustahil. Jika kalian membuka hati, maka keajaiban akan datang." Para warga mulai mengerti, meskipun masih ada keraguan di dalam hati mereka. Sarikun melanjutkan, "Aku telah diberikan kesempatan yang luar biasa. Semua yang aku miliki sekarang bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk kalian semua. Ini adalah waktunya untuk kita semua berubah." Sarikun memimpin warga kampung untuk bekerja bersama-sama. Ia mulai membangun masjid yang lebih besar, membuka puskesmas untuk warga yang sakit, dan yang lebih penting lagi, ia membuka pelatihan keterampilan untuk membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan agar bisa memiliki pekerjaan tetap. Ia tidak hanya memberikan harta, tetapi juga memberi mereka ilmu dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Seiring waktu, kampung itu pun berubah. Jalan-jalan yang dulu rusak kini diperbaiki, dan pertanian mereka semakin subur berkat bantuan yang diberikan Sarikun. Di malam hari, warga sering berkumpul di rumah Sarikun untuk mendengarkan cerita tentang bagaimana ia menemukan takdirnya dan bagaimana cintanya kepada Rarasih mengubah hidupnya selamanya. Mereka mulai memahami bahwa kekayaan dan keberhasilan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang berbagi dengan sesama dan menjaga hati tetap tulus. Namun, di balik segala perubahan yang terjadi, ada satu hal yang selalu mengingatkan Sarikun pada asal-usulnya, cinta yang tulus dari Rarasih. Setiap kali ia merasa lelah atau kesulitan, ia akan pergi ke sungai tempat pertama kali ia bertemu dengan Rarasih. Di sana, ia akan duduk termenung, berbicara dengan hatinya, dan merasakan kehadiran istrinya, yang meskipun tidak selalu tampak di depan mata, selalu ada dalam setiap langkah hidupnya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Sarikun duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir tenang. Ia merasa sangat bersyukur atas apa yang telah ia capai, tetapi juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Ada banyak orang yang masih membutuhkan bantuan, dan ada banyak tugas yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa kampungnya bisa terus berkembang. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut dari balik kabut yang muncul di permukaan air. Rarasih muncul lagi, dan meskipun ia tidak lagi berbentuk ular, Sarikun bisa merasakan energi dan kekuatan yang sama dalam dirinya. Ia tersenyum, merasa damai. "Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Sarikun," kata Rarasih, suaranya penuh dengan kasih sayang. "Tetapi ingatlah, ini baru awal dari perjalananmu. Masih ada banyak yang harus kamu lakukan, masih banyak yang harus kamu pelajari." Sarikun mengangguk, tahu bahwa meskipun hidupnya telah berubah begitu banyak, jalan menuju kedamaian sejati masih harus ditempuh. Tetapi, ia merasa siap menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan cinta dan kekuatan yang diberikan oleh Rarasih, ia tahu bahwa tak ada yang tak mungkin. Tahun demi tahun berlalu, dan Sarikun kini dikenal sebagai orang yang dihormati dan disegani di kampungnya. Kekayaan yang ia miliki tak hanya sekadar materi, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan banyak orang. Rumahnya yang dulunya sederhana kini menjadi rumah besar yang penuh dengan kehidupan, tempat berkumpulnya warga yang ingin belajar dan berbagi. Ia tidak hanya menjadi simbol keberhasilan finansial,
tetapi juga simbol keberanian dan ketulusan hati yang menginspirasi banyak orang. Namun, meskipun dunia di sekitarnya telah berubah menjadi lebih baik, Sarikun merasa ada sesuatu yang hilang. Semakin hari, ia semakin merasakan bahwa kehadiran Rarasih, istrinya yang telah menjadi bagian dari hidupnya, tidak selalu tampak di sampingnya. Walaupun Rarasih masih sering muncul dalam mimpinya, berbicara dengan lembut dan memberinya petunjuk, ia merasakan bahwa keberadaannya di dunia nyata semakin menghilang. Ada saat-saat tertentu, di malam yang sunyi, ketika ia merasa bahwa takdirnya sudah hampir mencapai ujungnya. Pada suatu malam yang penuh dengan ketenangan, saat Sarikun sedang duduk sendirian di teras rumah, matanya menatap langit yang gelap namun berbintang. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah semua yang telah ia lalui dalam hidupnya telah sampai pada titik yang sempurna. Tanpa terasa, air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam atas perjalanan hidup yang luar biasa ini. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki yang datang dari arah sungai. Suaranya lembut, namun penuh dengan kedamaian. Sarikun menoleh dan melihat Rarasih, yang kini tampak lebih bersinar daripada sebelumnya. Tubuhnya tampak lebih elegan, seolah terbuat dari cahaya itu sendiri. Matanya yang lembut menatap Sarikun dengan penuh kasih sayang. Rarasih mendekat, berdiri di sampingnya, dan menatap langit yang sama. Kau telah mencapai banyak hal, Sarikun. Namun, perjalanan ini harus berakhir. Aku sudah menuntunmu sejauh ini, dan kini saatnya kau melangkah sendiri. Sarikun menatapnya dengan bingung dan sedikit takut. Apa maksudmu, Rarasih? Kau akan pergi. Rarasih mengangguk lembut. Ya, Sarikun. Waktuku di dunia ini sudah selesai. Aku sudah memberimu segala yang aku bisa. Kekayaan, cinta, dan kebahagiaan. Sekarang giliranmu untuk meneruskan perjalanan hidupmu tanpa aku di sisimu secara fisik. Namun, percayalah, aku akan selalu ada di sini, kata Rarasih seraya meletakkan tangan di dada Sarikun. Di dalam hatimu. Sarikun merasa sesak di dadanya. Perasaan kehilangan yang begitu dalam muncul tiba-tiba, seperti ada yang terlepas dari dirinya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdirnya, sebuah perjalanan yang harus ia tempuh sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu, Rarasih. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di sisiku? Rarasih tersenyum dengan penuh cinta, dan matanya memancarkan kedamaian yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Kau sudah cukup kuat, Sarikun. Aku percaya padamu. Ingatlah, cinta kita tak akan pernah berakhir, meskipun kita tidak lagi berada di dunia yang sama. Keberhasilanmu bukan hanya karena aku, tapi karena ketulusan dan perjuanganmu sendiri. Aku hanya membantumu menemukan jalan. Kini, jalan itu ada di tanganmu. Sarikun menggenggam tangan Rarasih erat, merasakan sentuhan lembut yang tak ingin ia lepaskan. Namun, ia tahu bahwa ia harus melepasnya. Rarasih telah memberinya banyak hal, lebih dari yang ia bayangkan. Cinta, keberhasilan, dan kebahagiaan. Ia harus siap untuk menghadapinya sendiri, meskipun hatinya berat. Dengan perlahan, Rarasih menghilang dalam cahaya yang semakin redup. Sebelum sepenuhnya menghilang, ia meninggalkan sebuah pesan terakhir di dalam hati Sarikun. Jangan pernah lupakan asal-usulmu. Teruslah berbagi dan mencintai. Selama kau tetap mengikuti jalan yang benar, keajaiban akan selalu ada di sepanjang perjalananmu. Ketika cahaya itu memudar, Sarikun merasakan sebuah kedamaian yang dalam. Meskipun Rarasih sudah tidak lagi di hadapannya, ia tahu bahwa cinta dan ajaran Rarasih akan tetap ada dalam dirinya, dalam setiap langkah hidupnya. Ia tahu, kehidupan yang telah ia jalani bukanlah sekadar tentang kekayaan, tetapi tentang bagaimana ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Beberapa hari setelah pertemuannya yang terakhir dengan Rarasih, Sarikun menerima sebuah berita yang mengejutkan. Ia ditemukan terbaring di depan rumah, tampak seperti sedang tidur, senyum di wajahnya, dan cincin pemberian Rarasih masih di jarinya.
Warga yang menemukannya tidak bisa menahan air mata, merasakan kehilangan yang sangat dalam, namun juga menyadari bahwa Sarikun telah memberikan begitu banyak kepada mereka. Sarikun telah meninggalkan dunia ini, namun warisannya tetap hidup. Kampung yang dulunya penuh dengan kemiskinan dan kehinaan kini menjadi tempat yang penuh harapan dan kebahagiaan. Warga yang dulu hidup dalam keterpurukan, kini hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan berkat semua yang telah ditanamkan Sarikun. Dan setiap malam, ketika sungai itu mengalir tenang, warga kampung sering melihat cahaya hijau yang lembut menyinari permukaan air, seolah itu adalah tanda cinta dan kehadiran Rarasih, yang tetap menjaga mereka, meskipun fisiknya tidak lagi terlihat. Keberhasilan yang sejati bukan hanya tentang kekayaan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk memberi manfaat kepada orang lain. Cinta sejati tidak akan pernah berakhir, karena ia selalu ada dalam hati kita, bahkan setelah orang yang kita cintai pergi.